Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 2019 155000048. Kali ini saya akan membahas materi tentang alam semesta dan tata surya. Apa sih itu alam semesta? Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam. Teori terbentuknya alam semesta dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun selalu sama. Dan yang kedua ialah teori ledakan maha dahsyat atau yang biasa kita sebut dengan Big Bang. Teori ini mengemukakan bahwa pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeva atom yang berisi sebuah material dalam keadaan yang sangat padat. Selanjutnya, pengertian dari tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang besar yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat dalam gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah 8 buah planet yang sudah kita ketahui dengan orbitnya yang berbentuk elips, 5 planet kerdil dan 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit. Yang pertama biasanya kita sebut dengan meteor, asteroid, komet, dan yang lainnya. Anggota tata surya. Anggota tata surya dibagi menjadi 8. Yang pertama ialah matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang berbeda dengan bintang lainnya. Matahari adalah suatu bola gas yang memancarkan cahayanya sendiri ke segala arah. Bagi kita, matahari itu super besar di jagat raya. Ukuran garis tengah matahari 1000 kali lebih besar daripada bumi. Sehingga, jika matahari yang kita anggap sebagai wadah kosong, matahari dapat menampung 1 juta bumi, maka mataharilah yang menjamin kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua ialah Merkurius. Merkurius adalah planet dalam yang terkecil dan termasuk planet paling dekat dengan matahari. Jarak rata-rata ke matahari 58 juta kilometer dan memiliki garis tengah 4.880 km. Merkurius tidak mengandung atmosfer. Suhu di sekitar planet berkisar 200 Celcius sampai dengan 400 Celcius. Garis gravitasi Merkurius kurang lebih hanya sepertiga dari gravitasi bumi. Yang ketiga selanjutnya ialah planet Venus. Planet ini merupakan planet terdekat dengan bumi. Ia memiliki garis tengah sepanjang 12.104 km. Jarak rata-rata ke matahari 106 km. Periode revolusinya 224 hari. Gravitasi Venus 2300 dan tekanan udaranya 20 atmosfer atau yang biasa kita kenal dengan 20 kali tekanan udara di bumi. Permukaan Venus ditutupi awan tebal sehingga mencapai 48 km. Yang menarik, hasil pengamatan dari beberapa pesawat ruang angkasa terdapat formasi batuan muda dan pegunungan tua. Atmosfernya berwujud debu kering yang meliputi CO2, N, dan O2. Yang ketiga, planet tempat kita tinggal yaitu adalah Bumi. Bumi merupakan planet ukuran ketiga dan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup dan terdiri dari komposisi sebagai berikut. Yang pertama, lapisan biosfer. Yang kedua, lapisan litosfer. Planet Bumi merupakan planet yang istimewa karena Bumi bukan hanya sebagai tempat tinggal hidup manusia semata, tapi makhluk hidup lainnya berkembang biak dengan baik. Planet Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Yang selanjutnya ialah Mars. Mars dilihat dari lintasannya antara bumi dan matahari juga termasuk planet terdekat dengan bumi. Jarak rata-rata planet Mars dengan matahari 228 km. Beredar mengelilingi matahari dalam waktu 687 hari, waktu rotasinya 24 jam, 37 menit, 21 detik. Seperti planet lain, Mars memiliki 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos. Planet selanjutnya ialah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar. Ia memiliki diameter 130.000 km. Jarak rata-rata ke matahari kurang lebih sekitar 778 juta kilometer dan struktur Jupiter hampir sama dengan struktur matahari yang kebanyakan terdiri dari hidrogen serta campurannya yaitu NH3, amoniak, helium, dan metan. Yang Saturnus. Planet Saturnus adalah planet kedua terbesar setelah Jupiter. Jarak rata-rata ke matahari kurang lebih 1426 km.
Jarak revolusi planet ini adalah 29,5 tahun dan waktu yang diperlukan untuk berputar pada sumbunya adalah 10 jam. Saturnus memiliki 17 satelit dan beberapa yang paling menonjol adalah Titan, Tethys, Rhea, Dionis, dan 3 cincin indah lainnya. Ketiga cincin indah tersebut dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, cincin A merupakan cincin luar yang garis tengahnya 290.000 km. Yang kedua, cincin B merupakan cincin tengah yang memiliki diameter sekitar 152.000 km. Yang ketiga, cincin C merupakan cincin yang garis tengahnya 160.000 km. Yang selanjutnya ialah Uranus. Uranus memiliki jarak rata-rata dengan matahari sekitar 2.869 juta kilometer. Beredar mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun dan kecepatan rotasinya 11 jam. Planet ini berdiameter 49.700 km. Pada planet ini ditemukan unsur helium, hidrogen, dan metan. Planet ini mempunyai 5 satelit yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon. Keistimewaan planet ini adalah letak sumber rotasinya sebidang dengan bidang revolusinya. Pada Uranus, matahari bergeser ke utara dari utara ke selatan dalam periode revolusinya. Yang selanjutnya ialah Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Jaraknya sekitar 4.495 juta kilometer dengan matahari dan beredar mengelilingi matahari dalam waktu 165 tahun. Waktu rotasinya 15 jam. Satelit yang dimiliki Neptunus ada 2, yaitu Triton yang berdiameter 4.000 km, mempunyai atmosfer yang berbentuk mirip Pluto, sedangkan Nereid diameternya 2.000 km, letaknya lebih jauh dari bumi bila dibandingkan dengan Triton. Yang selanjutnya ialah asteroid. Asteroid merupakan materi batuan yang kedudukannya terletak di antara Mars dan Jupiter. Materi dari asteroid tersebut sebagian gagal menjadi planet karena adanya gaya gravitasi Jupiter yang sangat kuat dan berlangsung secara terus-menerus, menghancurkan sebagian dari materi yang lainnya. Akibatnya, hamparan materi itu menjadi sabuk asteroid yang sekarang menjadi bongkahan cincin raksasa dan serpihan batuan. Asteroid menempati sabuk utama yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid sendiri berupa batuan-batuan yang bergerak mengelilingi matahari. Ukurannya sangat kecil atau istilah lainnya disebut bintang kerdil dengan diameter lebih dari 240 km. Selanjutnya ialah komet. Komet merupakan kumpulan bongkahan batuan yang diselubungi kabut gas. Ketika mendekati matahari, komet mengeluarkan gas yang bercahaya pada bagian kepala dan semburan cahaya pada ekornya. Diameter komet termasuk selubung gas kurang lebih sejauh 100.000 km. Semakin dekat komet dengan matahari, semakin besar pula tekanan cahaya matahari yang diterimanya dan akan semakin panjang ekornya. Komet dalam bahasa Yunani berarti bintang berekor, dan komet ini adalah benda angkasa yang tidak padat. Terbentuk dari pecahan bahan yang sangat kecil yaitu debu, temperatur dengan gas yang sangat tipis sehingga gaya gravitasinya sangat lemah. Jenis-jenis satelit yang pertama ialah satelit astronomi. Satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan benda luar angkasa lainnya. Yang kedua, satelit komunikasi. Satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Yang ketiga, satelit pengamat bumi. Satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, satelit navigasi. Satelit yang digunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menemukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi seperti mengukur jarak antar bangunan. Yang selanjutnya ialah satelit mata-mata. Satelit pengamat bumi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Satelit cuaca. Satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Selanjutnya adalah meteor. Meteor adalah benda langit yang termasuk ke dalam wilayah atmosfer bumi yang mengakibatkan terjadinya gesekan permukaan bumi dengan kecepatan yang tinggi.
Akibat adanya gesekan yang cepat tersebut menimbulkan pijaran api dan cahaya yang dari kejauhan kita dapat melihatnya seperti bintang jauh. Sekian pembahasan tentang alam semesta dan tata surya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.